Baik, sepertinya sudah kumpul semua ya, juga sudah pukul 9. Kita mulai aja pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah kalau baik semuanya. Eh, Weekendnya gimana nih? Mau nanya nih dikit. Andika kemarin weekendnya kemana aja nih, Dika? Atau di rumah aja? Atau kemana? Di rumah aja, Pak. Wah, keren nih. Berarti produktif dong. Bisa baca buku, bisa buat tugas juga kan? Oke. Baik, mungkin kita sebelum memulai pembelajaran ya, ada baiknya aja kita membaca doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, juga bisa mendatangkan manfaat, baik diri kita pribadi gitu, dan juga kita bisa membagikan manfaat ini kepada orang-orang lain. Nah, mengawali pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Amin, selesai. Sebelum lanjut, Bapak mau nanya nih kepada kalian semua, kira-kira hari ini pada masuk semua atau ada yang izin atau sakit atau justru hadir nggak ada keterangan sama sekali nih? Apa semuanya masuk? Semuanya masuk, Pak. Wah, alhamdulillah semuanya masuk ya. Wah, keren banget. Tadi Bapak masuk di kelas sebelah, itu katanya 5 orang nggak hadir, terus tanpa keterangan lagi. Ya, alhamdulillah ya kelas ini bisa masuk semuanya. Berarti walaupun kemarin weekend ya, kalian bisa tetap semangat, jadi nggak kebablasan gitu kan masuk di kelas kita hari ini. Baik, lanjut ya, kita akan mulai pembelajarannya. Sebelumnya Bapak izin membagikan layar terlebih dahulu nih. Sebelumnya apakah tampilan layarnya sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai norma dan keadilan. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, maka penting bagi kalian untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, menghargai norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua adalah kalian selaku masyarakat untuk mewujudkan suatu keadilan. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat mematuhi norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir, kalian selaku peserta didik sesuai dengan kehidupan yang berlaku. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak ada sebuah peribahasa ini. Nah, dari kalian sendiri ada yang mau menjawab apa sih makna dari peribahasa ini? Ya, Andika, silakan Andika. Dari peribahasa ini, Pak, kita belajar bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya atau masyarakat yang ada di sekitar. Baik, betul sekali Andika. Alhamdulillah. Pinter banget Andika. Andika makan apa sih? Makan hati ya? Enggak ya? Atau yang penting jangan makan teman ya Andika? Oke, lanjut. Lalu kita akan membahas mengenai pengertian norma itu sendiri. Bapak yakin kalian tentunya punya sebuah pengertian menurut kalian masing-masing. Nah, ada yang mau menyampaikan pengertian norma menurut kalian itu, norma itu apa sih gitu? Ayo, ada yang mau menjawab? Norma itu aturan, Pak, menurut saya. Aturan. Iya, lanjut. Ada lagi yang mau menjawab? Mungkin Luri ada yang ingin disampaikan? Apa itu norma? Apa itu norma? Oke, cukup ya? Iya. Nah, Bapak yakin kalian sudah punya pemahaman sendiri membahas mengapa sih kita itu butuh yang namanya norma itu sendiri. Nah, jadi Aristoteles itu seorang ahli filsafat ya. Dia itu menulis sebuah buku yang berjudul Politics. Jadi di dalam buku tersebut dia menyebutkan bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Jadi manusia itu selalu hidup dalam sebuah kelompok. Sehingga memunculkan bahwa di dalam kelompok itu sendiri diperlukan dan akan terjadi selalu persinggungan, sehingga akan mengakibatkan sebuah konflik, juga ada permasalahan, dan juga ada hal-hal lain yang akan menghambat ataupun akan merusak suatu kelompok tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan dan landasan yang mengatur kehidupan masyarakat supaya di dalam kelompok tersebut. Nah, ini norma. Sedikit
ini ya kita menyatukan persepsi terlebih dahulu bahwa norma itu adalah sebuah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang bisa berisi perintah, larangan, dan juga sanksi. Nah, perintah ini merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sementara larangan itu sebaliknya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang ya. Nah, kita akan lebih lanjut membahas mengenai macam-macam norma. Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini merupakan peraturan hidup yang muncul dari bisikan kalbu atau hati nurani manusia. Nah, misalnya di sini misalnya Mia melakukan kebohongan gitu, mengatakan sesuatu kebohongan kepada seseorang, maka akan merasa bersalah gitu dalam dirinya, sehingga dia akan timbul penyesalan ataupun merasa ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini berhubungan dengan kebiasaan. Nah, bisa berupa cara kita menyapa orang lain ataupun bagaimana kita menghormati orang lebih tua yang ada di sekitar kita. Nah, tadi norma kesusilaan dan juga norma kesopanan itu bisa dikatakan sebagai norma yang tidak formal. Mengapa dikatakan tidak formal? Karena dalam norma tersebut itu tidak punya suatu aturan yang benar-benar tertulis, sehingga itu bisa abstrak, namun bisa disepakati oleh orang-orang yang mempercayai norma tersebut atau orang yang berada di tempat tinggal tersebut. Lalu ada yang namanya norma formal. Norma formal ini ada norma agama dan juga norma hukum. Nah, norma agama ini merupakan norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dengan tuntunan yang diturunkan dari kitab suci ataupun sejenisnya ya. Misalnya seorang muslim, misalnya Mail selaku muslim dia menjalankan perintah sholat 5 waktu misalnya. Jadi norma agama ini sifatnya adalah sesuatu yang absolut gitu. Sehingga diturunkan langsung dari Tuhan perintah untuk kita selaku manusia di muka bumi ini. Lalu adalah norma hukum. Norma hukum ini merupakan peraturan yang ada pada suatu masyarakat tertentu ataupun yang dibuat secara resmi pada lembaga negara. Nah, contohnya adalah mungkin kita seringkali melihat bagaimana peraturan-peraturan yang ada di jalanan ya, seperti kita jangan melanggar lalu lintas, dilarang parkir di suatu tempat tertentu gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas fungsi dari norma dalam masyarakat. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai dorongan untuk setiap individu dengan nilai-nilai yang berlaku. Jadi misalnya kita harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang tersebut. Lalu yang kedua adalah sebagai batas tingkah laku yang tidak boleh usia ini tidak melakukan sesuatu hal yang merebut hak milik orang lain. Lalu yang ketiga adalah untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku. Tentunya nilai-nilai yang berlaku ini akan berbeda di setiap daerah, akan berbeda di setiap tempat, yang dilatar belakangi oleh berbagai hal. Salah satunya adalah budaya, suku, agama, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat adalah sebagai pedoman masyarakat dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir adalah membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Nah, mungkin ini sedikit sebuah refresh gitu untuk kalian sejauh apa sih kalian itu memahami terkait dengan norma-norma tersebut. Ini ada kode kuisis, silahkan kalian isi terlebih dahulu. Bapak berikan waktu selama 10 menit untuk menjawab soal-soal yang ada itu. Oke, sudah 10 menit. Selanjutnya, ini adalah persiapan kita untuk pertemuan berikutnya. Nah, kalian selaku peserta didik secara berkelompok akan membuat analisis gitu, berkaitan dengan yang pertama adalah carilah suatu kejadian atau aturan dalam lingkungan kelompok yang berkenaan dengan, nah ini bisa lagi ya per kelompok. Jadi kelompok 1 itu akan membahas kelompok 3 yaitu norma kesopanan, dan yang terakhir kelompok 4 akan membahas mengenai norma kesusilaan. Lalu setelah kalian vote, selanjutnya kalian harus mengumpulkan informasi dari berbagai sumber mengapa aturan itu harus diterapkan dalam norma. Apa yang akan terjadi jika seandainya tidak ada aturan atau tidak ada peraturan itu di dalam norma tersebut. Dampaknya akan seperti apa. Lalu yang ketiga, kalian akan melakukan presentasi di pekan selanjutnya. Nah, sampai di sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih mengenai tugas ini? Apa ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup. Dari yang lain sudah cukup juga? Cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, kita lanjut ke selanjutnya. Mungkin setelah kita membahas panjang lebar tadi mengenai norma dari teman-teman semuanya, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah kita diskusikan bersama-sama dari tadi? Terkait dengan materi, ayo, apa ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Saya izin bertanya, Pak. Iya, Edika, silakan bertanya. Mengapa sih, Pak, norma itu di setiap tempat itu berbeda? Iya, pertanyaan yang bagus, Andika. Jadi, mengapa sih norma itu bisa berbeda-beda ya di satu tempat?
Nah, seperti yang kita ketahui misalnya, contohnya dalam masyarakat Jawa ya, teman-teman mungkin ada yang dari suku Jawa, kalau memang sedikit salah persepsi, tolong dikoreksi ya. Katanya kalau orang Jawa itu, kalau sementara orang-orang Sumatera harus menatap mata orang ketika berbicara. Nah, ini kan sebuah lalu apa sih yang menjadi faktornya? Sebenarnya menjadi kedua tempat ini terpisahkan oleh pulau yang berbeda, maka akan timbul budaya yang berbeda juga. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan suku. Jadi misalnya di Sumatera punya suku ini, maka suku tersebut akan menerapkan suatu kesepakatan bersama gitu, yang tidak disadari, yang akan menjadi timbul sebuah norma atau budaya-budaya seperti itu. Nah, yang selanjutnya mungkin juga ada pengaruh dari faktor lain seperti faktor agama. Jadi mungkin di dalam suatu daerah tersebut mayoritasnya menganut agama tertentu, itu akan mempengaruhi budaya apa yang akan timbul di daerah tersebut. Baik, sepertinya sudah cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan hari ini menjadi bermanfaat dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan bukan untuk melakukan hal yang buruk ataupun kita menentang suatu ajaran sudah absolut ya seperti ajaran agama. Jadi hal yang lucu kadang-kadang kita lihat bahwasannya banyak sekali orang yang menentang suatu ajaran agama. Padahal begitu disuruh diskusi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya yang sudah hadir secara penuh ya, tidak ada yang tidak hadir ataupun sakit, izin dan lain sebagainya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh.